untuk membahas untuk memberikan saran dan tanggapan atas pemaparan saudara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Ketua, Pak Sentot, Pak Ropik, Mbak Alvinanda, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Sebelum membahas tentang draft skripsi ini, saya ingin cerita bahwa saya itu penggemar American Got Talent. Jadi saya itu gemar sekali menyaksikan American Got Talent, apalagi pakai smart TV kan bisa. Sama. Apa yang menarik dari American Got Talent itu? Kreativitas. Kreativitas siapa? Kreativitas peserta maupun kreativitas dari judge-nya, jurinya. Dan yang paling menarik adalah jurinya itu sangat berempati pada siapapun pesertanya, tetapi tetap tegas. Yang ingin saya garis bawahi adalah dua kata. Berempati tetapi tegas. Nah, kalau kita bicara tentang resolusi konflik, maka sesungguhnya dua kata itu menjadi kunci. Bahwa untuk membangun resolusi konflik itu dibutuhkan empati dan dibutuhkan ketegasan. Dan itu nanti nampak di sini ya, di dalam skripsinya Mbak Alvinanda. Tetapi sebelum saya buka skripsinya, saya ingin ingatkan bahwa presentasi itu harus sama dengan draft skripsinya. Tadi presentasi tentang kesimpulan itu nggak sama isinya dengan yang ada di draft skripsi. Jadi nanti kalau ujian mohon sama, supaya kemudian yang ada di pikiran Mbak Alvinanda sama dengan yang ada di draft skripsi. Tadi saya kasih garis bawah ya, American Got Talent itu yang kita contoh adalah empati dan ketegasan. Itu nanti nyambung di halaman 51 ya. Di halaman 51 itu dikatakan bahwa konflik ini diselesaikan oleh Bupati Cilacap dengan mengambil kebijakan mendekati atau membangun tim GTRA Kabupaten Cilacap. Yang kemudian nanti solusinya adalah redistribusi tanah ya. Tetapi kemudian yang ingin saya garis bawahi adalah ketika Bupati Cilacap itu mengambil keputusan seperti itu kan berarti beliau berpihak. Bagi orang awam yang nggak paham tentang resolusi konflik, begitu mendengar kata berpihak, dia bilang, wah kalau gitu nggak netral. Itu orang awam yang tidak paham tentang resolusi konflik, orang awam yang tidak paham tentang bagaimana membangun empati dan membangun ketegasan. Maka kemudian menjadi penting buat Mbak Alvinanda untuk menjawab kritik yang boleh jadi akan dibuat oleh teman-teman yang awam tentang resolusi konflik. Bagaimana cara menjawabnya Pak Aris? Cara menjawabnya adalah tolong tambahkan di alinea di halaman 51 itu kan ada alinea terakhir tentang konflik itu ya. Nah, sesudah itu tambahkan alinea yang menjelaskan tentang makna keberpihakan. Kenapa Bupati Cilacap berpihak? Ada maknanya itu ya. Ada makna keberpihakan, mengapa berpihak, kemudian bagaimana dampak dari keberpihakan, kaitkan dengan yang selalu saya sampaikan di kelas itu, membangun agraria yang adil, sejahtera, dan harmoni. Jadi keberpihakan itu dalam rangka membangun agraria yang adil, sejahtera, dan harmoni. Ya. Itulah yang saya bilang dengan American Got Talent ya, empati dan ketegasan. Sekarang kita masuk ke halaman 56. Halaman 56 itu bicara tentang resolusi konflik dan kemudian diawali dengan huruf A, upaya resolusi konflik. Saya sudah baca semua, kemudian kritik saya adalah pada huruf A ini belum memadai karena belum membahas substansi resolusi konfliknya. Mbak Alvinanda baru berbicara tentang kronologi resolusi konflik. Nasihat saya adalah kan ketika Mbak Alvinanda bicara tentang kronologi resolusi konflik ada tahapan-tahapan. Nah tiap tahapan itu dibedah mengapa dan apa dampaknya. Itu yang saya maksud dengan substansi resolusi konflik. Kemudian kita lihat halaman berikut di halaman 58. Di halaman 58 itu ada redistribusi tanah. Mirip seperti yang tadi di resolusi konflik, sudah dijelaskan tiap tahapan dengan detail, tetapi belum dibenturkan dengan teori resolusi konflik. Karena redistribusi tanah ini kan dalam rangka mewujudkan resolusi konflik, maka setiap tahapan itu harus dibenturkan dengan teori resolusi konflik, sehingga kemudian orang menjadi paham bahwa ini adalah solusi dari konflik yang ada. Kemudian halaman berikut, halaman 78.
halaman 78 ini ada hal yang menarik ketika bicara tentang solusi, yaitu perbaikan komunikasi dan melakukan pendaftaran. Nasihat saya adalah buat bahasan detailnya. Misalnya di perbaikan komunikasi, di situ dikatakan menggunakan teknik komunikasi persuasif. Buat detailnya seperti apa, fakta lapangannya seperti apa, dan kendalanya seperti apa. Karena biasanya komunikasi persuasif itu mengalami kendala. Kemudian ketika melakukan pendaftaran juga begitu. Yayasan tersebut tidak termasuk dalam organisasi terlarang. Apa makna pernyataan ini, kemudian bagaimana cara menyiasatinya, dan kemudian apa dampaknya kalau kemudian diketahui bahwa itu organisasi terlarang, dan apa dampaknya kalau bukan organisasi terlarang. Sehingga kemudian menjadi jelas mengapa kemudian solusinya adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Bupati Cilacap. Sekarang masuk ke kesimpulan. Ya, kesimpulan itu ada tiga ya. Kesimpulan yang pertama itu bicara tentang riwayat ya, yang melatar belakangi konflik. Kritik saya adalah landasan teori itu belum membahas penyerobotan tanah. Padahal di kesimpulan ini bicara tentang penyerobotan tanah. Nasihat saya adalah tambahkan poin tentang penyerobotan tanah di landasan teori, supaya kemudian ketika Mbak Alvinanda ngomong soal penyerobotan tanah ada basis teorinya. Kemudian di kesimpulan yang kedua, itu bicara tentang resolusi konflik. Kritiknya adalah ini belum dihubungkan dengan teori resolusi konflik. Kan ada resolusi konflik yang mana ada sekian jenis itu. Nah, kemudian ternyata belum dipilih salah satu yang ada di situ, yang ada di teori. Kemudian kalau itu sudah dipilih, maka kemudian di pembahasan harus dibuat juga. Jadi pembahasannya diperbaiki, dibenturkan dengan teorinya, sudah ketemu jenis resolusi konflik yang mana, baru kemudian dicantumkan di kesimpulan. Kemudian yang poin ketiga, menurut saya ini belum menjawab perumusan masalah yang ketiga, walaupun sudah ditulis tapi belum menjawab. Ya. Faktor pendukung dan penghambat resolusi konflik, ya belum dijelaskan di sini, karena di sini masih berfokus pada kegiatan redistribusi. Ada beberapa kemungkinan nanti terjadi perdebatan ketika di ruang ujian. Yang menjadi kendala itu adalah kendala resolusi konflik atau kendala redistribusi tanah. Itu dua hal yang berbeda. Ketika nanti bicara solusi juga begitu. Jadi silakan diwaspadai, itu yang poin yang sangat debatable di ruang ujian nanti. Dan silakan Mbak Alvinanda pilih, atau saran saya buat dua-duanya. Ya, kendala redistribusi dan kendala resolusi konflik, kemudian buat solusinya sehingga kemudian menjadi lebih aman ketika di ruang ujian. Saya pikir demikian, saya akhiri, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator atau langsung ke Pak? Oh, langsung ke Pak Rob. Silakan Pak Rob.